Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Katolik Indonesia, Fakultas Ilmu Kesehatan, jurusan perawatan. Pada sore hari ini saya datang berkunjung dengan tujuan ingin mengkaji penyakit yang Oma alami atau yang Oma derita. Karena kemarin kebetulan saya dengar informasi bahwa Oma beberapa hari yang lalu barusan pulang dari puskesmas karena mengalami penyakit darah tinggi. Apakah itu benar, Oma? Jadi waktu yang saya gunakan sebentar dalam proses pengkajian itu kurang lebih 30 menit. Apakah Oma bersedia? Oke, langsung saja saya mengkaji penyakit yang Oma alami. Yang pertama, namanya Oma siapa? Nama lengkapnya. Oma sekarang sudah berusia berapa tahun? 67 tahun. Agamanya Oma? Kristen Katolik. Alamatnya? Alamat dari Jorek. Pekerjaannya Oma itu apa? Petani atau berkebun ya, Oma? Status perkawinan? Oh, sudah kawin, Oma. Apakah Oma masih ingat pendidikan terakhirnya Oma kemarin itu? SD. Ya, sampai SD. Oke, yang berikut Oma ada hal yang mau saya tanyakan itu apakah Oma sekarang ini sakit penyakit yang atau sakit yang Oma alami untuk saat ini itu apa? Kira-kira yang Oma alami saat ini? Gambar darah tinggi tadi ya. Oke. Ada lagi keluhan itu selain ini? Riwayat atau apakah ada riwayat penyakit sebelumnya sebelum penyakit Oma terinfeksi atau terkena serangan atau gangguan hipertensi ini? Apakah ada Oma pernah mengalami sakit selain itu di harian sebelumnya? Penyakit dahulunya Oma apakah pernah alami gitu? Pusing. Memang ada keributan itu pusing. Dan apakah Oma untuk keluarganya Oma, baik cucu, bapak mamanya Oma kemarin, cucu atau anak atau saudara-saudarinya Oma, apakah pernah mengalami penyakit yang sama seperti yang Oma alami sekarang? tidak. Oh, tidak. Kecuali yang saudaranya tadi. Saudara yang itu Itu karena serangan darah tinggi Oma. Karena berarti bisa ini saudaranya kemarin stroke Oma. Itu Oma saudara kandung atau saudara kandung. Saudara kandung. Ini ada lagi Oma untuk riwayat pekerjaannya. Apakah ada pekerjaan atau aktivitasnya Oma yang selama ini yang bisa menimbulkan tegang ini menimbulkan serangan hipertensi tadi, serangan darah tinggi tadi? Apakah ada aktivitas yang menyebabkan serangan itu? Tapi yang paling dominan itu Oma yang karena ada masalah gitu, karena makanya pusing. Terus untuk riwayat lingkungan hidupnya Oma, apakah ada di sekitar ini, maksudnya ada di daerah sekitar ini, di lingkungan hidup, apakah ada hal yang menyebabkan sehingga Oma itu terserang tidak pengaruh, kecuali karena ini tadi musik, apalagi musik ya. Untuk kami memang untuk mungkin selama Oma mengalami sakit serangan hipertensi, serangan darah tinggi, apakah ada aktivitas atau hal-hal yang Oma lakukan supaya menghilangkan rasa pusing itu? Kira-kira apa yang Oma lakukan? Cara mengatasinya itu kira-kira apa? Harus di jalan mandiri. Oh, menyendiri ya. Ada lagi misalnya kalau Oma
apakah kuil daerah leher ini, apakah ada hal yang Oma lakukan supaya menghilangkan itu, Saya lakukan. kecuali yang ya menyendiri gitu ya Oma. Oke. Ini masih ada Oma, kira-kira sistem pendukung yang pernah Oma dapat, yang Oma lakukan sebelum ini selama Oma terserang infeksi atau terserang penyakit hipertensi ini, apakah Oma pernah ke rumah sakit, ke puskesmas, berkunjung, periksa gitu? Tidak pernah Oma. Tidak sama sekali gitu. Ini masih ada lagi Oma, itu ada hal yang mau saya tanyakan, mau saya kaji Oma. Itu apakah terkait dengan psikososial ya Oma? Apakah Oma sering melihat sesuatu hal yang gaib gitu Oma? Yang macam gaib-gaib itu Oma. Kalau Oma punya mata itu bisa melihat sesuatu yang sampai kunang-kunang ya Oma. Yang melihat alam di alam gaib itu tidak. Terus apakah Oma selama ini masih aktif dalam misalnya dalam kegiatan sosial Oma, misalnya gotong royong, KBG atau apa kegiatan-kegiatan sosial, misalnya tidak doa gembira, apakah masih aktif Oma? Kalau doa, kalau yang lain selain doa berarti tidak. Untuk berkaitan dengan kebudayaan, misalnya ada kegiatan budaya di suatu suku, apakah Oma aktif dalam mengikuti? Tidak ada tadi ya. Oke. Untuk spiritual Oma masih aktif, spiritual ya. Spiritual itu Oma yang misalnya di doa juga itu termasuk dalam spiritual. Itu apakah Oma masih aktif untuk melakukan hal-hal ini? Kurang sering. Ini ada lagi Oma, itu terkait dengan kebutuhan dasarnya Oma. Itu bagian aktivitasnya Oma ini selama ini apakah masih dilakukan mandiri Oma, maksudnya sendiri kita tanpa ada bantuan dari anak, dari cucu, dari saudara gitu, misalnya aktivitas seperti di kebun, keluar rumah gitu, ke kamar, ke WC atau kemana, itu masih mandiri Oma, sendiri tanpa bantuan dari siapapun. Untuk tidur mah, untuk tidurnya Oma selama ini aman ya? Tidur istirahat. Kira-kira kalau boleh tahu Oma itu kalau malam hari tidurnya jam berapa? Tidak pernah. Untuk malam hari misalnya mulai tidurnya dari jam berapa? Malam. Iya, kalau malam. Malam hari itu tidurnya dari jam berapa kira-kira? Biasanya Oma selama ini Kurang. itu mulai dari jam berapa sampai jam berapa bangun? Jam 10 lah. Jam 10 malam ke tidur udah. Terus jam bangunnya kira-kira jam berapa? Pagi. Ya. Jam 3 sekali Oma. Kalau siang hari pernah ini sering tidur gitu, istirahat siang? Sekali. Oke. Ini lagi untuk terkait dengan kenyamanan nih Oma. Apakah Oma sering merasa nyeri gitu, yang nyeri datang nyeri gitu karena kecapean itu? Terus kecapean karena pergi ke kebun gitu. Ya. Berarti kalau misalnya paginya pergi ke kebun, pulang capek gitu. Iya, apakah untuk nutrisinya Oma, apakah menurut Oma itu selama ini yang apakah Oma masih ingat mungkin untuk nutrisinya selama ini yang Oma konsumsi, yang Oma makan makanan sebelumnya itu, apakah menurut Oma itu sudah mencukupi sebelum makanan itu? Apakah ya apa jamin atau apa gimana? Kurang jamin. Kurang jamin. Makan adanya. Untuk airnya Oma, airnya Oma itu kalau sehari 24 jam itu Oma berapa kali minum, berapa gelas? 3 kali minum 12. Berarti kalau satu hari itu jumlahnya berapa kira-kira? 6 gelas dalam sehari. Ini Oma, masih ada lagi hal yang mau saya kasih dari Oma terkait dengan penyakit yang Oma derita. Terkait dengan
fisiknya Oma, apakah untuk matanya Oma itu masih apa kira-kira, masih normal atau ada buram, apa sudah buram paman Pak ngelihatannya sudah kurang normal. sudah kurang normal ya Oma? Untuk telinganya Ini sudah tulis. sudah Sudah satu ting kanan ya Oma? Kiri yang, tapi kanannya masih bisa dengar. Untuk ini tenggorokannya masih bisa telan normal gitu, misalnya pada saat makan atau apa masih normal ya. Terus untuk daerah lehernya ini masih aman, masih aktif, bisa begini apa nih? Tapi kalau tidak perlu normal ya. Untuk rambut apakah ada benjolan di kepala? Tidak ada. Masih aman itu ya Om. Untuk rambutnya apakah Om pernah sadari apakah ada mengalami perubahan warna atau apa? Untuk rambutnya, maksudnya rambut apakah perubahan warna? Ya, dari hitam ke putih gitu. Terus untuk kepalanya tidak ada ini tadi tuh, tidak ada benjolan, masih aman kan? Tidak ada benjolan. Untuk kepalanya aman untuk kepalanya. Ini untuk kepalanya tadi Om, untuk daerah ini, daerah kepala atau apa, untuk daerah ini apakah pernah terjadi benturan gitu, pernah jatuh atau apa? Tidak pernah. Daerah lehernya juga tidak pernah. Berarti telinga tadi cuma sangat telinga kiri sejauh ini. Ini kalau boleh tahu Mas, apakah Mas selama ini pernah ada petugas kesehatan atau tenaga medis yang datang berkunjung di rumah atau yang mau yang periksa Oma Pak? Yang periksa, mungkin periksa tekanan darah atau apa, apakah pernah selama ini? Pernah. Kemarin tuh kalau boleh tahu berapa ya Oma ya tekanan darahnya? Darahnya 160 per 80. 160 per 80, berarti masih Darah tinggi. 160 per 80, masih berarti darah tinggi gitu Oma. Boleh saya ini Oma, saya periksa ulang ini tekanan darahnya Oma ya, supaya kita tahu tekanan darahnya Oma itu sekarang berapa. Permisi Oma ya, tangan kirinya Oma. Oke. Saya periksa dulu tekanan darahnya Oma ya. Sama ya. Berarti kemarin tuh tenaga medis yang periksa Oma ya? Dari tenaga medis dari puskesmas tempat ini? Tidak, Dari mana itu Oma? di kampung. Di kampung. Berarti bukan tenaga medis di sini, di puskesmas ini Oma? Bukan asli. Bukan asli. Kata medis asli. Coba jangan pegang tangannya Oma. Oke, kita di bawah. Permisi semua ya.
asing. Ini Oma, kemarin Oma berapa kalau betul? Kemarin yang diperiksa kemarin yang 160 ini, oh berarti ini sudah menurun Oma ya. Ini tadi 150/80, jadi sudah ada penurunan. Kids. Oke, baik Oma, terima kasih. Tadi saya sudah mengkaji beberapa hal terkait dengan penyakit yang Oma alami, sakit yang Oma alami atau yang Oma derita. Nanti saya datang lagi ke sini besok pagi. Saya datang kembali lagi ke sini ke rumah. Saya ingin mengevaluasi terkait dengan penyakit yang Oma alami. Nanti saya datang ke sini Om ya. Kan besok pagi Oma tidak kemana-mana lagi. Besok pagi saya datang ke sini untuk mengevaluasi terkait dengan hasil pengkajiannya tadi. Nanti baru saya kembali lagi ke sini. Oke, untuk itu saat ini saya pulang sebelum ya. Nanti Oma jangan lupa banyak istirahat, sering-sering minum air putih. Usahakan dari 6 tadi itu masih kurang Oma ya. Usahakan kebanyakan minum air putih, jangan terlalu sering minum kopi, kebanyakan minum air putih lah. Dan kalau tidur juga usahakan istirahat lebih banyak ya Oma ya, supaya tidak mudah terserang atau terinfeksi penyakit itu. Oke, nanti saya datang lagi sini untuk membahas yang lebih lanjut lagi ya. Yes. Selamat pagi Oma. Bagaimana kabarnya pagi ini Oma? Oke. Ini saya sudah tepat janjinya kemarin Oma. Saya kan kemarin bilang saya pagi ini saya datang ke Bali. Karena saya tadi pas bangun tidur saya langsung ke Oma. Langsung apa? Langsung ke sini. Soalnya sudah janji kemarin itu saya datang lagi ke sini. Jadi pada kali ini Oma saya ingin mengevaluasi terkait dengan hasil pengkajian kemarin, kajian penyakit yang Oma derita kemarin. Jadi Oma itu dari hasil pengkajian yang saya sudah kaji kemarin dari Oma itu dilihat dari tanda dan gejalanya Oma itu memang ada sebagian tanda dan gejala dari hipertensi. Itu betul. Karena semacam sakit kepala atau pusing itu, terus jantung berdebar-debar, rasa sakit di dada, gelisah, penglihatan kabur, dan juga mudah lelah itu juga termasuk salah satu tanda atau gejala orang terserang gangguan hipertensi atau gangguan tekanan darah. Jadi itu seperti yang Oma katakan kemarin, pusing itu memang benar Oma, itu salah satu gejala tanda-tanda orang yang terkena serangan tekanan darah. Maka dari itu saran dari saya, jadi supaya sakit yang Oma alami itu tidak terlalu mungkin ini tidak terlalu 100% materi dari saya terkait dengan hipertensi, mungkin di atas 100% untuk menyembuhkan sakit yang Oma alami. Tapi ini juga sebagian materi kesehatan terkait dengan pencegahan hipertensi. Jadi Oma, pencegahannya itu ada beberapa hal yang harus Oma pantang untuk mencegah terserang infeksi atau terserang penyakit
hipertensi tadi atau tekanan darah tadi. Itu diantaranya Oma itu mengurangi konsumsi garam. Jangan terlalu berlebihan makan garam. Itu juga salah satu faktor penyebab orang muda terkena tekanan darah tinggi. Orang yang terlalu banyak makan garam. Memang kalau lansia itu karena apa? Banyak mengonsumsi garam yang berlebihan karena tidak terlaras karena dia punya fungsi di lidahnya, satu di bagian lidahnya itu sudah menurun. Jadi tidak salah kalau lansia itu memang tidak rasa. Kalau orang muda kasih garam di sayur atau di apa itu tidak terasa karena memang ya itu sudah, kalau sudah lansia, kalau itu dia punya fungsi organnya juga menurun. Terus ada lagi pencegahannya, cara-caranya itu melakukan aktivitas fisik teratur seperti jalan kaki, olahraga. Jadi olahraga juga itu salah satu cara pencegahan. Jadi jangan terlalu duduk di tempat tidur yang terlalu sering baring-baring yang itu yang duduk di rumah, saya tidak keluar, tidak olahraga. Jadi bagus juga di kebun, di jalan-jalan, itu juga salah satu cara pencegahan supaya tidak terinfeksi atau tidak terkena infeksi. Yang berikut tidak merokok juga itu memang, tapi kalau perempuan itu tidak untuk merokok. Tapi kalau lansia laki-laki. Terus diet dengan gizi yang seimbang. Jadi gizi juga itu menjadi faktor atau cara untuk mencegah orang dari hipertensi tadi. Jadi makan itu juga dari makanan juga itu yang menjadi faktor untuk hipertensi. Terus yang mempertahankan berat badan ideal. Jadi itu juga salah satu faktor dari hipertensi. Misalnya yang terlalu berat badan yang terlalu tinggi itu semacam mudah gitu, atau yang mudah terserang hipertensi tadi. Kalau yang terlalu gemuk atau gitu mudah. Terus menghindari minuman alkohol juga. Alkohol juga salah satu penyebab yang bisa menimbulkan hipertensi tadi. Jadi itu kurang lebih seperti itu ya, beberapa hal. Mungkin ini tidak terlalu 100% memang. Ini tidak terlalu 100% untuk menyembuhkan hipertensi. Tapi ini beberapa cara untuk mencegah ya, bukan menyembuhkan, tapi mencegah. Dan juga untuk mengurangi, bukan untuk selesai lakukan hal-hal yang saya berikan ke Oma terus langsung sembuh hipertensinya, tidak. Tapi ini untuk mengurangi saja. Mudah-mudahan dengan menerapkan ini Oma atau sakit yang Oma alami itu bisa berkurang. Oke, baik Oma. Sebelumnya terima kasih banyak karena Oma sudah setia untuk berbincang sama saya, untuk membagi informasi bersama saya. Jadi terima kasih banyak Oma. Jadi itu beberapa hal yang saya sampaikan ke Oma. Itu tadi sarannya, pesannya tadi seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Misalnya cara pencegahannya itu harus diterapkan ya Oma ya, supaya penyakit yang Oma alami itu baik. Mungkin itu saja dari saya Oma. Atas waktunya selama beberapa jam yang lalu, terima kasih banyak Oma ya. Saya pamit pulang Oma.